Ya, halo Sobat Ipot, dimanapun kamu berada. Di video kali ini kita akan membahas sebuah instrumen investasi yang tentunya sangat populer banget nih teman-teman di dunia. Apalagi kalau bukan yang namanya Exchange Trade Fund atau ETF. Di video kali ini, teman-teman, kita akan susun ya video dalam bentuk series ya mengenai exchange traded fund ini, mulai dari awal kemunculan ya, kemudian juga konsep dasarnya, kemudian juga jenis-jenis ETF-nya, sampai dengan transaksinya seperti apa. Bersama saya Imam Gunadi, investment specialist dari Indo Premier Sekuritas. Teman-teman, kalau misalkan ya kita ngomongin ETF nih, kita nggak bisa lepas dari salah seorang lulusan dari Princeton University. Dia adalah John Clayton Bogle. Nah, mungkin biar lebih enak teman-teman ya, karena Mbah John Clayton Bogle ini juga sangat akrab dipanggil Jack Bogle, teman-teman. Jadi kita panggil aja Bang Jack, teman-teman. Nah, jadi ceritanya teman-teman, di masa itu di tahun 1951-an, Bang Jack ini dia pernah bikin yang namanya tesis dengan judul Mutual Fund Can Make No Claims to Superiority Over the Market Averages. Nah, intinya dari tesis tersebut, Bang Jack ini menemukan bahwasanya rata-rata kinerja dari reksadana yang dikelola secara aktif oleh manajer investasi di US waktu itu, ternyata kinerjanya itu nggak bisa mengalahkan pasar, teman-teman. Maksudnya gimana? Anggaplah kalau misalkan kita bawa nih teman-teman ke Indonesia, IHSG-nya ngasih kinerjanya misalkan rata-rata dalam 5 tahun terakhir ngasih return sebesar 15% misalkan. Tapi ternyata reksadananya itu cuma bisa ngasih 10% atau mungkin 13%. Nah, tentu nggak akan menarik kan teman-teman kalau misalkan teman-teman investasi di reksadana yang kinerjanya seperti itu. Nah, dari situ Bang J kepikiran nih, kenapa dia nggak bikin reksadana yang secara komponennya itu sama dengan pasar. Ya, misalkan dari pembobotannya juga disamain. Jadi kalau misalkan pasar ngasih kinerja atau ngasih return 15%, ya reksadananya juga pasti akan ngikutin gitu ya, ngikut 15%, atau mungkin ya lebih-lebih dikit lah, 16% atau kurang-kurang dikit 14% gitu. Nah, kemudian di tahun 1974-75-an nih teman-teman, Bang Jack ini kepikiran untuk membuat sebuah aset manajemen namanya Vanguard, teman-teman. Ya, di situ dia membuat yang namanya reksadana indeks ya, yaitu di mana reksadana tersebut secara komponennya itu sama dengan pasarnya atau sama dengan indeks acuannya. Ya, jadi kalau misalkan indeks acuannya itu anggaplah ya LQ45. Nah, di sini Bang Jack bikin reksadana indeks yang isinya itu sama dengan indeks LQ45. Nah, jadi kalau misalkan indeks LQ45-nya kinerjanya itu misalkan 15%, ya nanti reksadana indeksnya juga akan mengikuti misalkan 15% juga. Nah, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Nah, menarik banget kan teman-teman kalau misalkan nanti teman-teman investasi di reksadana indeks, khususnya untuk teman-teman yang memang lebih percaya nih dengan kinerja market ya, seperti itu. Nah, sering berjalannya waktu nih teman-teman, pada akhirnya reksadana indeks ini tidak lagi diperdagangkan secara konvensional. Artinya ya kalau misalkan teman-teman mau beli reksadana indeks, teman-teman nggak harus pergi ke manajer investasi untuk beli reksadananya. Tapi karena mungkin teknologi yang sudah mulai modern, reksadana indeks ini sudah bisa diperdagangkan seperti layaknya saham di bursa saham, teman-teman. Artinya ketika nanti teman-teman ingin mengambil keputusan investasinya, baik itu ingin melakukan pembelian ataupun penjualan, teman-teman bisa lakukan secara real time dan tidak perlu untuk menunggu di akhir hari. Nah, karena timing itu adalah segalanya, teman-teman ya. Nah, karena ini adalah reksadana, tapi dia diperdagangkan di bursa saham, maka muncullah nama
yang namanya Exchange Traded Fund atau ETF, teman-teman. Nah, hal ini dibuktikan oleh munculnya ETF pertama di dunia, yaitu SPDR, teman-teman, atau mungkin lebih akrab dipanggil atau disapa dengan sebutan SPDR, teman-teman ya, yang dirilis oleh State Street Global Advisor atau SSGA, teman-teman, di tahun 1993. Nah, ETF ini dari waktu ke waktu terus berkembang sampai dengan saat ini sendiri di dunia, ya, menurut data dari Statista sendiri, di tahun 2020 itu sudah ada sekitar 7.602 ETF yang teman-teman bisa investasikan. Banyak banget ya, teman-teman ya. Di Indonesia sendiri, teman-teman, ETF ini baru muncul di tahun 2007 dengan adanya ETF saham pertama di Indonesia, teman-teman, yang dirilis oleh Indo Premier Investment Management dengan ETF-nya RLQ45 ya. ETF saham ini adalah ETF yang mengacu kepada indeks LQ45 ya, teman-teman ya. Nah, kemudian juga selain itu di tahun 2007, selain ada Indo Premier Investment Management yang merilis ETF saham, ada juga dari Bahana TCW yang merilis ETF obligasi pertama di Indonesia, teman-teman. Memang di tahun 2007 tersebut baru ada 2 ETF yang rilis di Indonesia, ya. Namun seiring berjalannya waktu, teman-teman, hingga saat ini sendiri ada lebih dari 40 ETF yang kita bisa investasikan dan lebih dari 20 diantaranya teman-teman bisa akses melalui pasar primer yang ada di aplikasi iPhone. So, teman-teman, dari pembahasan tadi kita sudah bisa mengambil kesimpulan nih bahwasanya ETF itu sebenarnya adalah reksadana. Namun diperdagangkan di bursa seperti layaknya saham. So, dari sini juga muncul pertanyaan lagi, teman-teman. Kalau misalkan ETF ini adalah reksadana dan diperdagangkan seperti layaknya saham, so apa sih yang membedakan antara ETF, reksadana, dan juga saham? Nah, pertanyaan ini akan kita bahas di video selanjutnya ya, teman-teman ya. Tonton terus YouTube Indo Premier. Demikian, teman-teman, video pertama dari series ETF. Saya Imam Gunadi, investment spesialis dari Indo Premier. Sampai jumpa. Ingat ETF, ingat IPOT, biar semua bisa investasi.